Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat-nikmatnya yang kita rasakan pada malam hari ini. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah pada diri kita sehingga walau dengan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan, masih ada keinginan pada diri kita untuk hadir di majelis ilmu ini. Dan insyaallah dengan niat kita sama-sama keluar dari rumah kita untuk sama-sama menuntut ilmu, untuk sama-sama menginginkan ridha Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita mudah untuk berjalan gitu ya, atau meniti menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat yang Allah berikan yaitu berupa hujan, Bapak Ibu sekalian. Ya, maka salah satu yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika kita mendapati hujan, maka kita dianjurkan untuk berdoa. Doanya apa, Bapak Ibu? Doa hujan. Allahumma shayban nafi'a. Ya Allah, jadikanlah hujan yang turun ini memberikan manfaat bagi diri kami. Okay. Karena Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian, kadang Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan ini untuk memberikan manfaat. Sebagaimana yang kita tahu, manfaat hujan sangat banyak sekali. Di antaranya untuk memberikan kesuburan makanan untuk hewan-hewan dan tumbuhan. Dan juga manusia akan merasakan manfaatnya, ya, untuk minum dan sebagainya. Manfaatnya sangat banyak. Tapi kadang Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan bukan bertujuan untuk memberikan manfaat, tapi untuk memberikan azab. Sebagaimana kaum-kaum terdahulu juga Allah Subhanahu wa taala ketika hendak mengadab suatu kaum diawali dengan hujan. Hujan yang lebat. Bahkan bukan hanya hujan, angin yang kencang dan petir-petirnya Allah turunkan, ya. Dan kadang orang di zaman dahulu, kaum-kaum terdahulu mengira itu adalah suatu berkah. Maka seperti di zaman Nabi Lut alaihissalam, ya, kaum Sodom itu, kaum Nabi Lut, ketika mendengar hujan turun, maka mereka keluar dari rumah-rumah mereka dengan harapan, ya, mendapatkan manfaat dari hujan yang turun. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala menjadikan hujan itu bukan manfaat yang diperoleh, tapi ada azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala menjadikan hujan yang kita rasakan pada setiap malam, karena beberapa hari ini setiap sore udah hujan, Masya Allah, dan alhamdulillah kita masih mendapatkan manfaat dari hujan yang Allah turunkan. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya, kita akan lanjutkan pembahasan berkenaan tentang buang hajat yang kemarin kita belum selesai, baru 3 bab kalau nggak salah, subbab yang kita pelajari sama-sama. Ya, sebelum kita masuk pada bab berikutnya atau subbab berikutnya, kita ulang sedikit beberapa yang pernah kita bahas sebelumnya berkenaan tentang
buang hajat dan adab-adabnya. Ya, sebagaimana yang dijelaskan bahwa ya buang hajat di sini ya cara untuk membersihkannya ada dua cara. Yang pertama adalah istinja. Ya, ini istilah saja ya, istinja. Istinja itu apa? Yaitu membersihkan apa yang keluar dari dua jalan, yaitu kemaluan depan maupun belakang, ya, dengan menggunakan air. Ya, ini adalah istinja. Ya, yang kedua adalah istijmar. Ya, dia menghilangkan najis dari dua jalan, depan maupun belakang, mengusap ya menggunakan usapan dengan benda-benda yang boleh untuk digunakan, benda-benda yang suci yang bisa membersihkan najis tersebut. Ya, semisalnya seperti batu, kayu atau semisalnya. Maka cara membersihkan najis dari dua jalan yang keluar itu maka bukan hanya menggunakan air saja, ada keringanan yang lainnya dengan menggunakan selain dari air. Ya, walaupun tentunya sudah kita sampaikan bahwa tingkat kebersihannya berbeda. Ya, istinja lebih bersih dibandingkan dengan istijmar. Ya, walaupun sekali lagi ini jangan disamakan dengan wudu dan tayamum, bukan ketika kita tidak memperoleh air langsung kita ada pilihan istijmar. Begitu nanti kalau ketemu air kita baru istinja, bukan Tapi ini pilihan. Kalaupun misalnya kita memilih istijmar boleh, walaupun di situ ada air. Tapi tetap dari tingkat kebersihannya maka lebih kuat menggunakan air. Maka para ulama kalau secara tingkatan maka lebih baik menggunakan keduanya. Menggunakan keduanya. Ya, baru berikutnya istinja, baru istijmar. Ya, ini untuk cara menghilangkan najis. Ya, jadi boleh keduanya paling bagus atau salah satu di antaranya. Ya, dan ketika kita istijmar ini maka Rasulullah juga menyampaikan untuk menggunakan tiga batu. Bisalah sati ahjar, menggunakan tiga batu, dan ini jumlah minimal. Dengan tiga batu atau benda suci lainnya. Ya, walaupun kita sampaikan kemarin tidak harus dengan tiga batu, ini ukuran kecil misalnya begitu Tapi kalau misalnya kita mendapati ada batu yang lebar mungkin begitu, dan kita bisa menggunakan dari lebarnya batu ukuran itu kita gunakan bisa 3 usapan atau lebih, maka itu boleh walaupun jumlahnya hanya satu. Yang penting dia bisa mengusap lebih dari 3, minimal 3. Ya, jadi kalau ukuran kecil nggak mungkin kita gunakan 3 kali satu batu, nggak mungkin. Ya, maka harus lebih dari 1 batu. Tapi kalau ukurannya lebar besar begitu maka bisa untuk digunakan lebih dari 3 kali boleh, walaupun itu hanya satu batu. Berikutnya ya, ini disebutkan istijmar dilakukan dengan menggunakan batu atau apa yang berfungsi seperti batu. Jadi apapun ya yang itu fungsinya bisa membersihkan maka dibolehkan. Ya, seperti tisu yang umumnya digunakan tisu kertas atau kayu dan semisalnya, maka itu boleh. Maka dianjurkan mencari benda yang itu agak kasar agar bisa mengangkat kotoran, tapi jangan terlalu kasar nanti melukai. Dan jangan juga terlalu licin. Kalau terlalu licin nanti juga tidak mengangkat. Misalnya pakai batu akik misalnya, ya kan licin nggak. Kalau kita pun membersihkan misal begitu menggunakan itu pun tidak nyangkut begitu tidak menempel, karena kan memang teksturnya dia licin, nggak bisa menempel. Maka cari yang dia sedikit kasar untuk mudah membersihkannya, dan juga jangan terlalu kasar ya, yang ini khawatirnya melukai, dan juga tidak terlalu licin nanti tidak bisa membersihkan. Atau menggunakan benda-benda yang kiranya itu suatu yang berharga, maka ini juga kita jangan menggunakan. Tidak boleh menggunakannya.
Jadi kalau memang kita tahu itu suatu hal berharga, misalnya kita punya batu berlian misalnya begitu, jangan digunakan. Jangan digunakan. Ya, karena ini suatu yang berharga atau yang semisalnya begitu, batu emas atau batu perak, maka tidak digunakan. Ya. Atau misalnya ketika kita menggunakan daun begitu, dan daunnya itu memang bisa dimakan, maka dihindari. Ini misalnya kita baru buang hajat di kebun misalnya begitu, Nah, kita dapat ada bayam di situ. Ya, padahal bayamnya biasa dipetik oleh tetangga. Nah, maka jangan digunakan. Jangan digunakan. Maka gunakan yang kiranya tidak dipakai untuk makan atau semisalnya. Ya. Berikutnya, ya, berkenaan tentang menghadap dan membelakangi kiblat saat buang hajat. Nah, ini kita sudah jelaskan bahwa kita dilarang, ya, menghadap atau membelakangi kiblat ketika buang hajat, ketika di tanah terbuka. Ya, ini untuk pembahasan di kitab ini, ya, jadi kalau misalnya kita buang hajat di tanah terbuka, maka tidak boleh, menghadap atau membelakangi kiblat. Ya, sedangkan ketika kita terdapat di dalam sebuah bangunan atau misalnya kita ada penghalang, ya, di antara kita ketika buang hajat, maka boleh untuk menghadap atau membelakangi kiblat pada satu pendapat yang lain. Walaupun, ya, lebih afdolnya ketika di dalam bangunan maupun di luar tidak boleh untuk menghadap kiblat dan membelakanginya. Itu lebih baik. Ya, walaupun di dalam bangunan atau ada penghalangnya. Ya, ini insyaallah lebih hati-hati, agar kita tidak terjemah pada suatu yang dilarang. Ya, dan kita dapati di Indonesia umumnya yang kita dapati hampir semua masjid kamar mandinya tidak membelakangi atau menghadap kiblat. Ya, walaupun memang sudah di dalam bangunan, tapi ini lebih afdal, lebih utama ketika kita hendak buang hajat. Ya. Berikutnya yang ketiga, ini juga kita sebutkan, apa saja yang disunahkan untuk dilakukan oleh orang yang masuk WC. Ya, di antaranya adalah ketika hendak masuk WC, maka dahulukan kaki kiri. Ya, tapi sebelum masuk maka dianjurkan untuk berdoa. Pripun doanya? Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dan keluarnya ghufranak. Ghufranak. Ya, di sini dijelaskan bahwa ketika kita hendak masuk ke dalam kamar mandi WC, maka dahulukan dengan kaki kiri. Ya. Dan anjurannya ketika kita hendak buang hajat untuk berdoa, Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dengan doa ini maka aurat kita akan terjaga dari pandangan-pandangan makhluk yang tidak terlihat. Dan dengan amal-amalan ini, bukan hanya ini, di amalan lainnya juga ada anjuran untuk itu, sebagaimana ketika suami istri berhubungan juga diawali dengan bismillah. Agar apa? Agar tidak terlihat, dan begitu sama. Ketika kita hendak buang hajat, entah itu di tanah lapang, maksudnya terbuka, ataupun di dalam bangunan, sama. Didahulu dengan berdoa. Ya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Dan ini adalah sunnah, dianjurkan, mustahab. Ya, jadi kalau sunnah itu sifatnya anjuran, walaupun dia tekanannya tidak sampai level wajib, tidak ada penekanan yang kuat di situ. Tapi ketika kita menjalani, maka mendapatkan pahala. Kalau meninggalkan, tidak berdosa, alias rugi.
Ya. Ada pahala di situ, tapi kita tidak ambil, rugi. Ya, begitu ya. Itu sunnah. Ya, kita dan tidak ada alasan untuk kita dihukum ketika tidak menjalankannya. Ya, tapi ketika kita tidak menjalankan, kita tidak mendapatkan balasan, ya, tidak dapatkan pahala dari amalan tersebut. Maka dianjurkan untuk dilaksanakan. Ya, berdoa ya ketika hendak masuk dan mendahulukan kaki kiri. Berikutnya ketika kita hendak keluar dari kamar mandi, maka didahulukan dengan kaki kanan dan berdoa ghufranak. Ya, kenapa kalau kita diminta untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala selepas kita buang hajat? Kemarin apa? Bapak Ibu masih ingat? Alasannya kenapa? Karena tidak boleh berdoa. Ya, jadi kenapa kita beristighfar? Karena ketika itu kita terlepas dari zikrullah, ya, zikir kepada Allah secara lisan. Ya, karena memang kita dianjurkan untuk selalu berzikir. Maka ketika waktu itu kita tidak dianjurkan untuk itu. Yang pertama, yang kedua, ketika kita buang hajat, maka kemungkinan tersingkap aurat kita. Ya, karena posisinya kan ada dua pilihan. Entah itu kalau kita di dalam di dalam bangunan mungkin lebih terjaga, tapi bisa jadi ketika kita di luar bangunan di tengah lapang, ya, khawatir ada orang yang kita tidak tahu ternyata melihat aurat kita. Maka upaya kita untuk menghilangkan begitu ya dari hal tersebut, maka kita dianjurkan untuk beristighfar sebagaimana contoh dari Rasulullah SAW, yaitu ghufranak. Ya. Berikutnya, ya, ini yang keempat ya, yang kita akan bahas. Apa yang haram dilakukan oleh orang yang hendak buang hajat? Nah, disebutkan haram. Kalau yang sebelumnya tadi sunnah, ya, kalau ini haram. Kalau di sunnah itu sifatnya adalah anjuran. Dan bagi yang mengamalkan, dia akan mendapatkan pahala. Dan dia ketika meninggalkan, maka tidak ada hak untuk dihukum atau diazab. Ya, dihukum. Ya, dan dia akan rugi, tidak mendapatkan pahala tersebut. Ya, sedangkan haram, ya, maka sifatnya adalah larangan yang kuat. Ya, dia larangan yang kuat. Ada keharusan untuk meninggalkan. Maka barang siapa yang dia meninggalkan keharaman itu, maka dia akan mendapatkan pahala. Tapi kalau dia melakukan, berdosa dan dia punya hak untuk dihukum. Itu haram. Ya, jadi kalau dia meninggalkan keharaman itu, perkara yang telah diharamkan, maka dia sudah mendapatkan pahala. Ya. Dan ketika dia melakukannya, maka dia punya hak untuk dihukum, punya konsekuensi untuk dihukum atau diazab. Ya. Apa saja yang dilarang, yang diharamkan ketika kita hendak buang hajat? Berikutnya disampaikan bahwa haram kencing di air yang menggenang. Ya, ini dilarang bagi kita untuk kencing di air yang menggenang. Apapun itu, entah dia ukuran besar maupun kecil. Ya, maka ketika kita mendapati ada air yang menggenang, maka kita dilarang untuk kencing di situ atau buang hajat di situ. Ya, sebagaimana dalam hadis sebutkan annahu naha 'anil bauli fil ma'il raqid. Ya, bahwa beliau melarang, ya, sallallahu alaihi wasallam melarang kencing di air yang menggenang. Walaupun itu air hujan, Bu. Ya, karena kita bisa ketahui nggih, kadang kalau ada air mengenang dari hujan, ada yang orang yang main-main, kadang cuci tangan di situ. Ya. Walaupun itu genangannya tidak banyak. Ya. Maka dihindari nggih. Ini dilarang bagi kita untuk kencing di air yang mengenang. Mau dia lebar maupun tidak. Maksudnya kecil ataupun lebar, apalagi lebar begitu nggih. Ya. Maka tidak dianjurkan untuk dikencingi di situ nggih.
Ya, tidak boleh memegang kemaluan dengan tangan kanan, ya, saat kencing, dan tidak boleh pula beristinja dengannya. Maka larangan, nah di sini diharamkan ketika kita hendak buang hajat. Ketika buang hajat kita memegang kemaluan kita dengan tangan kanan, itu tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Dan ketika kita beristinja atau membersihkan ketika selepas dari buang hajat, maka menggunakan tangan kiri dan tidak boleh menggunakan tangan kanan, tidak boleh. Tapi kalau kemarin ada yang bertanya bagaimana kalau posisinya tangan kirinya nggak ada. Nah, ini suatu darurat berbeda. Ada rukhsah di situ Tapi kalau misalnya ada tidak ada keringanan untuk dirinya, maka tetap harus menggunakan tangan kiri. Ya, maka dilarang bagi kita ketika istinja membersihkan ketika selepas dari buang hajat menggunakan tangan kanan. Ya. Dan disebutkan dalam hadis, idza bala ahadukum fala ya'khudanna dzakarahu biyaminihi wa la yastanji biyaminihi. Ya, bila salah seorang dari kalian kencing, maka jangan memegang kemaluannya dengan tangan kanannya. Memegang kemaluannya dengan tangan kanannya, dan jangan beristinja dengan tangan kanannya. Ya, maka ini salah satu hadis yang bisa kita ambil pelajarannya, bahwa setiap hal yang sifatnya itu kotor maka menggunakan tangan kiri. Suatu hal yang mulia menggunakan tangan kanan. Dan semua banyak hadis menerangkan hal itu. Maka banyak para ulama juga menjelaskan baiknya kita beberapa, walaupun ini sifatnya anjuran di luar dari ini misalnya ketika kita hendak menggunakan jam tangan, maka lebih afdolnya menggunakan tangan kanan, diletakkan di tangan kanan dibandingkan dengan tangan kiri, karena memang tangan kanan lebih mulia dibandingkan tangan kiri. Ya, sebagaimana ketika kita sholat sedekap yang di atas tangan kanan, begitu ya, maka punya keistimewaan tersendiri, punya keutamaan sendiri pada tangan kanan. Maka tangan kanan tidak layak digunakan untuk beristinja. Ya. Dan disebutkan haram buang air besar dan kecil di jalan. Tidak dibolehkan, diharamkan bagi kita buang air besar, buang air kecil, buang hajat di jalan, tempat orang itu melintas, tidak boleh. Ya, pastinya akan mengganggu orang yang melintas. Di tempat yang terduh, atau di tempat untuk orang berteduh. Apapun itu, entah itu pohon atau apapun, dan memang itu digunakan untuk berteduh, maka dilarang. Ya, pastinya juga akan mengganggu orang yang berteduh. Ya. Berikutnya di taman umum. Ya, tidak boleh tempat yang memang disinggahi oleh atau dilintasi oleh manusia, tidak boleh untuk dikencingi. Ya. Di bawah pohon yang berbuah. Di pohon yang memang itu berbuah, maka tidak dibolehkan, walaupun alasannya untuk memberikan pupuk. Ya, kalau itu pupuk sendiri berbeda, kalau pupuk itu sendiri berbeda. Tapi kalau buang hajat jangan. Bukan hanya masalah dia terganggu dengan baunya, ya, tapi kadang ketika dia buang hajat di situ, orang akan meninggahi, mencari buah itu, atau ketika dia kencing atau buang air besar, buang air kecil di jalan, orang itu melintas akan melihat. Atau ketika dia berteduh, buang hajat di tempat yang untuk berteduh, maka otomatis auratnya akan lebih mudah untuk terlihat, karena emang tempat orang singgah di sana. Ya, atau di tempat pohon yang berbuah, pastinya orang itu, ya, kalau memang pohon itu umum begitu untuk diambil buahnya, maka ketika dia mendapati buah yang matang, pasti mereka ada keinginan untuk mengambil. Ya, maka otomatis itu akan menzalimi orang yang punya niatan untuk mengambil buah tersebut. Ya. Atau di saluran air, ya, maka ini dilarang.
Nah, otomatis sama ya. Nanti hawat ini akan mendolimi orang yang menggunakan air tersebut. Ya, berdasarkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Mu'ad, dia berkata, ittaqul mala'ina thalath. Ya, al-baraza fil mawaridi wa qari'atil tariqi wadh-dhilli. Ya. Takutlah pada tempat pemicu laknat yang 3. Buang hajat di saluran-saluran air, tengah jalan, dan tempat berteduh. Ya, ini 3 tempat ketika kita buang hajat maka akan memicu laknat. Laknat itu apa Bapak Ibu sekalian? Apa itu laknat? Ya, kan ini sering kita temukan ya. Laknat itu apa laknat? Ya, laknat itu adalah terhindarnya orang itu dari rahmat Allah. Itu laknat. Ya, terhindarnya dari rahmat Allah itu adalah laknat. Jadi kalau misalnya ada orang yang dia berdoa, ya Allah laknatlah Israel misalnya begitu nggih. Atau orang Yahudi yang memusuhi atau membantai kaum muslimin di Palestina. Maka ini maksudnya adalah ya Allah jauhkan mereka dari rahmat-Mu. Ya, jauhkan dari rahmat-Mu, karena umumnya Allah Subhanahu wa taala mudah memberikan rahmatnya kepada seluruh manusia, siapapun itu. Okay. Tapi ketika kita mendoakan suatu laknat, maka kita berharap Allah tidak memberikan rahmat bagi dirinya. Maka laknat ini adalah terhindarnya orang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang buang hajat di saluran-saluran air, di tempat jalan, ya di tengah jalan atau tempat berteduh, maka termasuk memicu dari laknat, ya laknat Allah Subhanahu wa taala, karena menzalimi orang. Kan dalam Islam itu zalim itu sangat ketat tuh. Ya, entah itu zalimu li nafsi atau li ghairi. Nah, apalagi li ghairi, ya, atau untuk orang lain, maka lebih tegas dalam Islam. Ya, menyangkut hak orang lain itu sangat tegas dalam Islam. Ya. Berikutnya berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah bersabda, ittaqul la'inaini. Qalu wa ma la'inan ya Rasulullah? Qala alladhi yatakhalla fi tariqin nasi aw fi dhillihim. Ya. Takutlah pada 2 perbuatan yang mengundang laknat. Mereka bertanya, apa 2 laknat perbuatan yang mengundang laknat tersebut wahai Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang buang hajat di jalan manusia atau di tempat yang mereka berteduh. Maka ini kita hindari, kita hindari tempat-tempat yang kiranya itu selalu digunakan oleh manusia secara umum. Ya. Berikutnya, haram juga membaca Al-Quran saat buang hajat. Ya, tidak boleh, dilarang bagi kita ketika hendak buang hajat atau ketika buang hajat, ya kita membaca Al-Quran. Entah itu kita menggunakan mushaf maupun dengan hafalan. Tidak layak ketika kita baru ngeluarin kotoran tiba-tiba kita ngaji merojaah gitu. Nggak boleh, ya nggak boleh. Ya, ketika kita buang hajat maka kita hindari untuk membaca Al-Quran. Bukan hanya membaca saja, membawa Al-Quran pun tidak dilarang, dilarang, tidak dibolehkan. Ya, sebagaimana diharamkan juga beristijmar dengan kotoran hewan atau tulang atau makanan yang berharga. Ya, jadi yang tadi pertama adalah dilarangnya kita ketika buang hajat membaca Al-Quran. Ya, tidak dibolehkan. Ya, apalagi memang itu atau lafaz-lafaz yang mengandung lafzul jalalah, mengandung lafaz Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya bukan Quran, misalnya kita buang hajat nih Ibu. Alhamdulillah. Keluar alhamdulillah. Enggak boleh. Ya, walaupun ya memang kita harus bersyukur tapi ini bukan pada tempatnya. Ya, bersyukurnya ketika selepas dari buang hajat, bukan ketika baru buang hajat, maka tidak dibolehkan. Ya, karena di sini mengandung nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan juga tidak boleh kita ketika beristijmar, ya, ketika kita hendak membersihkan dengan selain air, ya, menggunakan kotoran hewan.
Ini kotoran hewan ini maksudnya kotoran hewan yang sudah mengering. Ya, kalau yang masih basah baru keluar nggak mungkin dipakai. Ya, tapi kalau misalnya ada kotoran hewan yang sudah mengering, ya, dan kita tahu memang itu kotoran hewan, maka tidak boleh untuk digunakan walaupun sudah mengering, tidak boleh. Ya, berikutnya tidak boleh menggunakan tulang, dan kita sudah jelaskan, ya, alasan kenapa Rasulullah melarang, ya, menggunakan tulang. Kenapa alasannya? Ibu masih ingat? Makanan makanan saudara kita, yaitu jin. Ya, makanan jin itu tulang makanannya. Maka nggak mungkin kita ngasih mereka makan sisa dari tempat kita membersihkan kotoran. Ya, atau makanan berharga. Ya, ini maksudnya makanan-makanan berharga yang kiranya kering. Kan ada nggih bentuk makanan yang kering nggih. Misalnya keripik-keripik misalnya, atau kerupuk misalnya, begitu nggak boleh kita gunakan untuk buang hajat membersihkan. Ya jelas nggih, nggak boleh nggih. Jadi makanan-makanan berharga itu tidak boleh. Atau tadi kita contohkan seperti sayuran-sayuran, sayur yang kiranya memang dimakan oleh manusia, maka atau yang dimakan oleh hewan pun, ataupun yang dimakan oleh hewan, maka kita hindari hal tersebut untuk digunakan istijmar. Ya, berikutnya disebutkan dalam hadis Jabir, dia berkata, nahan nabiyyu an yutamassaha bi'admin au bi bar. Ya, Nabi melarang istijmar dengan tulang dan kotoran. Ya, ini sudah kita jelaskan, ya. Berikutnya, haram buang hajat di kuburan kaum muslimin. Ya, Nabi Muhammad SAW bersabda, la an amsiya ala jamratin aw sayfin aw akhsifa na'li birijli ahabbu ilayya min an amsiya ala qabri muslimin wa ma ubali wastal kuburi qadaitu hajati aw wastal suqi. Ya, sungguh aku berjalan di atas bara atau pedang, atau aku menambal sandalku dengan kakiku, itu lebih aku sukai daripada aku berjalan di atas kuburan seorang muslim. Dan aku tidak peduli apakah di tengah kubur aku buang hajat atau di tengah pasar, semuanya sama buruknya. Ya, maka dalam hadis ini dijelaskan bahwa kita tidak boleh membuang hajat di kuburan. Walaupun mungkin ini daerah yang jarang disinggahi oleh manusia. Ya, untuk menghormati orang yang sudah meninggal. Karena orang pun yang sudah meninggal, mereka masih memiliki hak untuk dihormati. Ya, maka sikap yang tidak menghormati orang yang sudah meninggal adalah ketika dia buang hajat di kuburan. Ya, tidak boleh. Ya. Ya, disebutkan juga di tengah kuburan atau di tengah pasar, sama buruknya. Intinya tempat-tempat ini sama buruknya ketika kita singgah untuk buang hajat di sini, termasuk yang dilarang, tidak dibolehkan. Ya, maka kita hindari, ya, jangan sampai dikarenakan kita tahu itu sepi begitu, ya. Jarang orang itu singgah di sana, atau mungkin kita tahu itu kuburan tua pun begitu. Maka kita hindari untuk buang hajat di sana. Karena sekali lagi orang yang sudah meninggal pun mereka punya hak untuk dihormati. Ya. Berikutnya ini yang terakhir, yang kelima, yang makruh dilakukan bagi orang yang buang hajat. Ya, kalau yang tadi yang haram, yang dilarang, ya, yang berikut adalah yang makruh. Makruh berbeda dengan haram, ya, Bu. Makruh berbeda dengan haram. Kalau haram tadi sifatnya kuat dalam larangannya, ya, dan dosa bagi orang yang melaksanakan, dan mendapatkan pahala bagi orang yang tidak melaksanakan atau menjauhi larangan tersebut. Sedangkan makruh itu larangan tapi tidak sekuat haram. Ya, larangannya tidak sampai sekuat haram. Dan barang siapa yang dia meninggalkan, maka dia akan mendapatkan pahala. Tapi kalau dia melaksanakan, maka tidak ada konsekuensi untuk dihukum. Berbeda dengan haram, ya. Kalau haram tadi, kalau dia melaksanakan dia akan mendapatkan
hukuman nggih, istilahnya dia melakukan pelanggaran. Sedangkan kalau makruh tidak sampai derajat pelanggaran, tidak. Ya, tapi bagi yang dia tidak melaksanakannya, menghindarinya, maka mendapatkan pahala. Ya. Makruh menghadap arah hembusan angin tanpa menutup saat buang hajat. Ya, ini makruh bagi kita ketika kita ini contohnya ketika kita buang hajat di tanah lapang. Maka pastikan kita tahu hembusan angin ke arah kemana. Kalau memang itu hembusan anginnya itu ke arah ke kita, otomatis nanti ketika kita buang hajat akan kembali kepada kita. Ya, misalnya kita kencing begitu nih, maka khawatir kencing itu akan kembali kepada kita. Maka ini dimakruhkan, tidak dimakruhkan nih. Maka ketika kita mendapati ada hembusan angin yang menghembus ke arah kita, maka kita cari arah yang lain agar kita tidak terkena najis yang kita buang. Ya. Berikutnya agar kencingnya tidak kembali mengenai dirinya, dan makruh pula berbicara saat buang hajat. Makruh ya, hukumnya makruh dilarang, tapi sifatnya makruh ketika dia baru hendak buang hajat mereka berbicara. Nggak boleh nih, ketika buang hajat berbicara itu tidak dibolehkan. Ya, sebagaimana dalam hadis disebutkan faqad marra rajulun wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yabul fasallama alaihi falam yarudda alaihi. Ya, sungguh saat Nabi kencing seorang laki-laki lewat lalu mengucapkan salam kepada beliau. Ya, maka beliau tidak menjawabnya. Ya, ini salah satu hadis ya larangan bagi kita ketika hendak buang hajat menjawab jawaban atau pertanyaan atau obrolan orang lain. Maka di sini diberikan contoh orang itu salam. Hukum kita menjawab salam hukumnya apa, Bu? Wajib. Tapi ketika kita baru buang hajat maka kewajiban itu gugur. Karena sifatnya terlarang ketika kita memenuhi hal tersebut. Ya, maka ketika kita buang hajat maka jangan sampai menggunakan buang hajat itu untuk ngobrol. Ya, kadang ini banyak terjadi di anak-anak kita yang memang belum paham begitu ya, apalagi kalau kamar mandinya sebelahan. Ya, sambil ngobrol game. Karena saya pernah dapati itu. Ya, jadi sambil nge-game, bukan cuma ngobrol, sambil nge-game dua-duanya. Ya, ini tidak dianjurkan. Tapi ketika memang ada hal yang sifatnya darurat nih. Misalnya ketika kita buang hajat di kamar mandi ternyata mungkin ada yang menanyakan hal yang penting harus segera untuk ditunaikan. Misalnya ada yang tanya tentang kuncinya di mana misalnya, bisa ibu-ibu nggih. Atau yang lainnya begitu ya, memang harus segera untuk dilaksanakan dan ditanyakan pada orang yang tahu, dan kebetulan orang yang tahu itu baru buang hajat, maka boleh menjawabnya sekedarnya saja. Bukan jangan karena alasan tidak dibolehkan makruh begitu ya, didiamkan, padahal nanti efeknya lebih berisiko bagi orang yang membutuhkan saat itu. Maka seperti ini hal-hal yang dibolehkan ketika memang kita menjawab hal yang memang perlu untuk dijawab karena sifatnya darurat. Ya, makruh kencing pada lubang di tanah. Ya, dan yang semisalnya. Maka ketika kita buang hajat, nah ini juga sering terjadi juga mungkin juga anak-anak yang ketika malah nyari lubang. Ya, untuk dikencengi. Ya, bisa jadi lubang itu tempat tinggal jin atau hewan, dan ketika orang itu buang hajat di situ pasti akan menzalimi penghuninya, entah itu hewan maupun jin. Dan saya juga punya kisah yang kami dapatkan dari guru saya ketika saya SD. Jadi mengenai anaknya sendiri. Anaknya ini masih TK. Masih TK ya, umur berapa ya? Mungkin 5 tahun ke atas nih. Tiba-tiba sore hari habis asar, anaknya itu keluar dari rumah, keluar untuk main ke depan rumah. Tiba-tiba anaknya teriak-teriak dan tidak terkendali. Dipanggil namanya enggak nyaut,
ternyata anaknya kesurupan, kemasukan jin. Padahal anaknya masih kecil tapi pas ketika diobati begitu disadarkan, efeknya penyebabnya dicari, ternyata ketika dicari ternyata anaknya itu di luar habis kencingnya pas di lubang lubang wallahualam entah mungkin kemungkinan lubang jin begitu dan dia mengencingi, jinnya nggak terima, kena begitu ini bisa terjadi. Jadi kalau ada jin balas dendam kadang bisa terjadi Pak. Bisa terjadi. Sebagaimana yang pernah juga ini untuk masalah. Jadi jin ini juga punya sifat Kalau mereka nggak merasa aman, mereka juga akan bisa membalas dengan cara yang mereka memang bisa. Sebagaimana juga pernah terjadi di salah satu santri Pondok Abu Bakar SMP itu Abu Bakar di mana? Kota Gede Itu pernah study tour di Jakarta. Ini kami juga dapat dari guru kami. Ketika mendapati ada praktek kebal dari kayak atraksi pakai pisau di lidahnya nggak berdarah, ke tangannya nggak berdarah begitu Nah, ini santri tahu kalau itu jin. Nah, ketika orang itu baru pakai belatinya begitu pakai parangnya itu ditaruh di lehernya, di bagian-bagian pundaknya itu, salah satunya takbir, Allahu Akbar, langsung tiba-tiba keluar darahnya, gitu. Kaget gitu kan, kok bisa keluar darahnya? Padahal selama itu nggak pernah keluar darahnya, tapi pas itu ada santri yang takbir, sengaja dengan niatan biar jinnya itu pergi dari itu. Otomatis dia kekebalannya hilang kan begitu jin itu tahu siapa yang takbir, dia nggak terima, dia ngejar sampai asrama. Santri itu kesurupan juga begitu karena mungkin santrinya juga nyerang tapi dia tidak membentengi dengan zikir, otomatis kena begitu jadi otomatis ketika ada orang yang dia buang hajat di lubang dan memang kemungkinan itu lubang dari jin begitu khawatirnya, maka mendoliminya otomatis bisa jadi berdampak pada dirinya. Bukan hanya itu jadi kita ketika ingin membuang air panas Bapak Ibu sekalian ini juga penting jangan mudah langsung membuang, walaupun itu di wastafel atau di lubang kamar mandi maka kalau langsung dibuang khawatirnya nanti malah kena makhluk yang dia tinggal di sana. Maka dianjurkan untuk memulai dengan basmalah buang air panas khususnya. Lah kan jin kan juga terbuat dari api, kok kepanasan? Sama halnya namanya jin, namanya setan ketika pun nanti masuk neraka pun juga mereka merasakan panas. Sebagaimana kita terbuat dari tanah, dipukul sama manusia juga sakit juga begitu sama-sama sakit maka juga hindari itu lubang-lubang apapun itu, maka kita hindari. Bisa jadi itu juga sebagai tempat hewan yang memang tinggal di sana, maka ini menzalimi hewan tersebut. Yang disebutkan dalam hadis, anna nabiyya naha an yubala fil juhri qila qatadata fama bala al juhri qala yuqalu innaha masakinul jin. Bahwa Nabi SAW melarang kencing pada lubang pada juhur. Qatadah ditanya, ada apa dengan lubang? Rasulullah menjawab, disebutkan bahwa ia merupakan tempat tinggal jin tempat tinggal jin di lubang-lubangnya. Berikutnya, dan juga karena tidak menutup kemungkinan bahwa di dalam lubang tersebut ada hewan seperti jangkrik atau hewan lainnya, maka dia menyakitinya dan ia tempat tinggal jin, maka dia menyakiti mereka juga. Berikutnya, makruh masuk WC dengan membawa sesuatu yang mengandung zikir kepada Allah. Seperti ketika kita membawa mushaf Al-Qur'an atau buku-buku yang dia mengandung ayat Allah atau lafzul jalalah. Maka dilarang bagi kita untuk masuk ke dalam tempat buang hajat, entah itu terbuka maupun tertutup. Ketika kita hendak buang hajat, membawa
mushaf Al-Qur'an. Entah itu posisi dalam keadaan mushaf terbuka ataupun tersimpan dalam tas. Okay. Maka tidak dianjurkan, tidak dibolehkan. Okay. Tidak boleh. Ya. Bagaimana dengan ketika kita membawa HP yang di situ ada aplikasi Al-Qur'an? Okay. Biasanya memang ada beberapa di HP itu yang memang ada aplikasi Al-Qur'an ya, contoh misalnya di sini kayak saya ini kan ada ya, jadi aplikasinya. Maka ketika dia membawa HP itu dalam keadaan tidak terbuka, aplikasinya tertutup, maka tidak mengapa, entah dalam kondisi seperti ini ataupun tersimpan dalam tas, maka tidak mengapa. Tapi kalau misalnya posisinya terbuka, maka tidak boleh. Posisi terbuka tidak boleh. Ya, sedangkan mushaf, maka ketika dia terbuka ataupun tertutup tidak boleh, karena sifatnya dia mushaf. Kalau kita bilang HP bukan mushaf, HP ini begitu. Tapi kalau mushaf ya mushaf, maka tidak boleh. Ya, atau hal apapun bukan hanya mushaf, buku yang memang ada mengandung lafaz Allah Subhanahu Wa Taala, ya, atau yang semisalnya. Karena disebut dalam hadis ini Rasulullah kalau hendak buang hajat, beliau melepaskan cincin. Karena cincin Rasulullah ada Rasulullahnya, ada tulisan Rasulullah, utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk menempel, bukan karena Rasulullah tidak bisa menggunakan tulisan. Maka Rasulullah biasanya kalau ada surat yang mau dikirimkan ke raja-raja atau ke penguasa, distempel dengan cincin Rasulullah itu. Ya, maka Rasulullah biasanya kalau mau buang hajat dicopot dulu. Ya. Atau ketika misalnya uang kertas uang kertas bukan uang real misalnya, orang Saudi kan real kan ada lafaz Allahnya, maka tidak dibolehkan karena benderanya Arab Saudi kan la ilaha illallah. Maka itu juga tidak dibolehkan. Tetapi Bapak-Ibu sekalian, ketika memang kita khawatir itu malah hilang, ketika kita tinggal di luar, maka itu suatu yang darurat, maka tidak mengapa untuk kita bawa ke dalam ketika khawatirnya hilang. Ya, dan ini pernah terjadi dari saya sendiri. Ya, saya itu pernah di salah satu masjid ada acara besar dan ngantri di kamar mandinya ngantri, dan saya khusnudzon orang-orang yang mau sholat itu orangnya baik-baik. Kebetulan saya bawa jam tangan begitu, dan di tas saya itu ada mushaf, ada buku macam-macam. Nah, saya taruh jam tangan di tas untuk menghindari biar tidak masuk mushaf itu karena saya biar nggak bawa begitu. Saya titipkan di belakang saya ngantri, saya titipkan. Nah, saya masuk buang hajat selesai, alhamdulillah tasnya nggak hilang karena orangnya masih situ, tapi jam tangan saya yang hilang. di dalam diambil. Ya, tinggal mushaf dan sebagainya yang tidak diambil. Nah, maka kalau misalnya khawatir begitu khawatir untuk hilang ataupun mushaf, kadang juga saya termasuk orang pelupa Jadi kalau misalnya bawa mushaf itu kalau saya tinggal nanti saya lupa nggak bawa. Ingatnya di rumah kalau udah selesai begitu, di rumah baru ingat. Dan kalau sampai ke masjid udah hilang, nggak tahu kemana mushafnya. Maka selama pengalaman itu saya kalau ngajar nggak bawa Quran saya, Bu. Sampai ditanyakan, kok nggak pernah kalau ngajar kok bawa ini aja? Karena saya alasan ini. Alasannya biar tidak membawa mushaf ke kamar mandi. Maka sering saya kalau ngajar di luar, ngajar Quran begitu maka bawanya ini kalau nggak HP tab. Bukan karena tidak mau menggunakan mushaf, tidak. Untuk menghindari ketika saya ada keinginan untuk buang hajat, agar tidak membawa mushaf. Walaupun memang ada darurat ada rukhsah, ada keringanan ketika kita bawa dikhawatirkan untuk hilang. Maka itu dibolehkan, tidak mengapa. Tapi saya pribadi menghindari itu. Jadi menggunakan fasilitas yang Allah mudahkan dengan HP dan ini untuk tidak membawa mushaf di tempat buang hajat. Sekali lagi, kalau memang kita khawatir hilang begitu kelupaan atau maka boleh kita membawanya. Atau ketika kita membawa uang yang memang situ ada tulisannya, misalnya tulisan
lafaz Allah misalnya, atau uang real begitu ya, uang Saudi Arabia biasanya ada beberapa yang ada tulisannya. Kita khawatir kalau ditaruh di luar malah hilang, maka dibawa. Atau kita bawa buku ya, khawatir taruh nanti kelupaan atau hilang, maka dibawa dalam, tidak mengapa insyaallah. Allah a'lam. Ya, adapun ketika ada hajat dan keperluan darurat, ini sudah kita sebutkan, maka tidak mengapa ya kalau memang itu sifatnya ada darurat, seperti masuk membawa uang kertas yang tulisan nama Allah padanya, karena bila ditinggalkan di luar maka sangat risiko untuk lupa dan dicuri. Karena sekali lagi, orang yang sholat di masjid tidak semuanya niatnya sama. Ada orang yang sholat di masjid niatnya untuk mengambil hak orang lain, entah itu uang orang, sandal orang, sepatu orang dan sering terjadi ya. Maka ya perlu kita, bukan kita suudon pada orang ya, tapi kita waspada ya. Kita tidak menuduh, tidak, tapi kita waspada ya. Berikutnya, haram masuk ke WC dengan membawa mushaf Quran. Ini kita sudah jelaskan ya, sama saja dalam keadaan terlihat maupun tersembunyi, karena ia adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang merupakan kalam yang paling mulia, dan membawanya masuk ke dalam WC mengandung unsur merendahkannya ya. Jadi kalau kita misalnya membawa yang memang apalagi khusus mushaf begitu ya, atau buku-buku yang memang mengandung lafaz Allah Subhanahu wa taala, kalamullah, maka kita hindari untuk membawa ke tempat buang hajat ya. Jadi kalau misalnya kita sengaja demikian, maka termasuk merendahkannya kalau sengaja. Kalau lupa berbeda lagi. Berbeda lagi. Tapi kalau sengaja, khawatirkan masuk pada sengaja untuk merendahkan kalamullah. Begitu nggih? Ya. Selesai nggih untuk pertemuan ini, untuk pembahasan pada buang hajat. Jadi ini yang kami tadi sebutkan, ada yang diharamkan, ada yang disunnahkan untuk kita lakukan, ada yang dimakruhkan. Walaupun nantinya ketika kita belajar pada kitab lainnya memang pasti ada perbedaan. Ya, sebagaimana tadi yang diharamkan mengenai kita memegang kemaluan, ya, ada sebagian ulama yang sifatnya makruh juga ada. Ya, jadi ini kalau misalnya kita belajar pada kitab-kitab yang lainnya. Tapi kalau untuk kitab yang jadi rujukan pada kajian kita malam hari ini dan seterusnya, ini saya ngambil pada kitab Al-Muyassar, kitab Al-Muyassar, kitab fikih ringkas ya, yang bisa kita pelajari dengan mudah insyaallah, karena memang sifatnya muyassar, mudah begitu ya. Mungkin ini ya yang bisa kami sampaikan. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan berkenaan tentang bab-bab yang pernah kita pelajari ya, silakan untuk ditanyakan. Monggo silakan, kalau ada yang mau bertanya akan mendapatkan hadiah. Ya, ada 2 buku ya di sini. Umur yang kedua. Ya, bukan istri yang kedua ya, Bu. Tapi umur yang kedua. Ya, amalan muslimah di masa haid dan nifas. Nih, masya Allah, ini juga bagus juga ya. Kadang ada beberapa muslimah yang bingung mau amalan apa ketika haid, yang dilakukan apa. Karena banyak beberapa ada yang dilarang kan begitu ya, sholat dilarang, ya, baca Quran dilarang, ya, secara khusus ya, baca tilawah dilarang dan sebagainya. Maka ini buku ini bagus ya untuk dipelajari. Silakan, ada yang mau ditanyakan mungkin berkenaan tentang bab yang pernah kita sampaikan. Ada ibu? Silakan. Ada adiknya? Bapak? Ya, insyaallah paham ya. Dong atau belum? Ya, insyaallah bisa dipahami. Ini karena praktek ya, ini harus kita ketahui ya, karena kita tidak mungkin tidak buang hajat. Ya, dan dalam Islam sudah didasarkan semuanya. Ya, jangan sampai kita bilang tidak tahu. Ya, padahal banyak kemudahan. Terlebih di masjid ini sudah diselenggarakan begitu nggih, untuk kita mengetahui hal-hal yang memang kita perlu tahu untuk kita lakukan. Ya, karena memang ada beberapa disebutkan dalam hadis bahwa ada orang yang dia diazab kubur dikarenakan perkara ini. Ya, ada yang dia diazab kubur dikarenakan perkara ini, tidak bersih, tidak tuntas dalam membersihkan najis.
istinja, ya, maka sampai Allah Subhanahu wa taala mengadabnya di alam kubur. Maka ini penting ya, karena ini salah satu syarat kita untuk diterimanya suatu ibadah, ya, terhindar dari hadas dan najis, ya, hadas dan khobas, ya. Atau nih ya, saya tanyakan nih, kalau tidak ada pertanyaan saya yang tanya nih, monggo. Nanti yang bisa menjawab nanti silakan untuk mendapatkan buku ini. Yang pertama, sebutkan doa masuk kamar mandi. Silakan, nggih. Silakan Ibu. Mbak ada Mbak ya. Silakan Mbak. Nggih. Artinya? Nggih, enggak apa-apa. Monggo silakan boleh memilih nggih. Buku ini. Nih, bagus yang bawah itu nggih. Ya. Berikutnya, ya silakan. Ya. Berikutnya, hal-hal yang dilarang ketika kita buang hajat. Hal-hal yang dilarang ketika buang hajat. Boleh lihat buku, boleh lihat apa catatan juga boleh. Gimana Bu? Tidak boleh memegang dengan tangan kanan. Berikutnya, yeah. Gimana Bu? Larang baca di tempat-tempat umum, yeah. Yeah, apa lagi? Membaca ayat-ayat Al-Quran atau yang mengandung kata-kata Allah. Yeah. Tidak boleh bersama dengan pengambilan. Yeah. Dengan pulang atau haram pulang yang Iya, ya. Jadi mau haram maupun makruh nih, larangannya secara umum, entah itu haram maupun makruh. Nih, monggo Ibu, silakan. Ya, begitu nih. Ya, jika tidak ada yang ditanyakan, kita cukupkan dengan pertemuan ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.